Selamat pagi semua, nama saya Magdalena Alvisia Ekaristabaka. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Dipa, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi. Nah, langsung saja, pengertian dan definisi dari psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psycho, yang artinya jiwa, dan logos, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi secara etimologi atau menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, dengan singkat disebut ilmu jiwa. Secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Berikut pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Singgi Dirgagunarsa. Menurut beliau, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, Plato dan Aristoteles. Menurut mereka berpendapat bahwa psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga, menurut Wilhelm Wundt, tokoh psikologi eksperimental berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dari dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ditinjau dari segi objeknya psikologi dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Yang kedua, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Menurut Immanuel Kant, pada tahun 1724 sampai 8104, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi tiga. Baik, yang pertama kognisi, pemahaman atau pikiran. Yang kedua emosi, gejala jiwa yang menonjol, yang menimbulkan gejolak jiwa. Dan yang ketiga konasi, ketidaktahuan atau kemauan. Secara sistematis, lingkup kajian psikologi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Psikologi umum. Psikologi umum adalah suatu ilmu yang mengambil lingkup kajian pada penghayatan dan tingkah laku individu secara umum. Artinya, mencakup semua tingkatan usia semua jenis kelamin, kelompok, suku bangsa, ras, dan semua fase perkembangan psikologis manusia. Yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus adalah sebuah cabang psikologi yang mengambil fokus kajiannya pada tingkah laku individu dalam suatu situasi yang khusus, baik untuk tujuan teoristis maupun praktis. Ia dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain yang pertama, psikologi teoristis. Psikologi teoristis yaitu kajian psikologi yang diarahkan pada pengembangan dan penemuan teori baru, baik teori yang berhubungan dengan persoalan tingkah laku secara umum maupun untuk kasus-kasus khusus. Yang kedua, psikologi praktis. Sesuai dengan namanya, kajian psikologi praktis diarahkan untuk kepentingan lapangan secara praktis. Berikutnya saya akan menjelaskan hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan psikologi dengan filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang antara lain membicarakan soal hakikat kuadrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Sekalipun psikologi pada akhirnya memisahkan diri dari filsafat karena metode yang ditempuh sebagai salah satu penyebabnya, tetapi psikologi masih tetap mempunyai hubungan dengan filsafat. Yang berikutnya, hubungan psikologi dengan biologi. Berbicara mengenai psikologi dan biologi, tentunya pada satu titik tertentu mereka pasti akan bertemu. Biologi berbicara mengenai manusia, begitu juga psikologi. Contohnya berbicara mengenai keturunan. Belajar psikologi kurang lengkap jika tidak dipadukan dengan biologi, seperti antropobiologi dan fisiologi. Jika belajar mengenai karena kedua ilmu tersebut bisa membantu untuk mempelajari mengenai psikologi.
Yang berikut, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Sebenarnya, psikologi dan ilmu pendidikan tidak dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai dengan mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak berdasarkan pada perkembangan psikologi. Demikian pula, watak dan kepribadian seorang ditunjuk oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dan ilmu pendidikan, kemudian lahirlah suatu bidang ilmu pendidikan yang disebut dengan psikologi pendidikan atau education psikologi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai metode-metode penelitian dalam psikologi. Yang pertama, metode introspeksi. Metode introspeksi atau pengamatan merupakan metode yang dilakukan dengan mengamati di dalam diri sendiri atau self-observation, yaitu melihat keadaan mental pada waktu tertentu. Contohnya, jika Tania ingin presentasi, Tania selalu sakit perut. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi adalah kegiatan melihat sesuatu dari luar diri sehingga yang diperoleh melalui observasi merupakan data over behavior atau perilaku yang tampak. Contohnya, ketika mengobservasi kenapa di mal sering ada anak-anak yang rewel atau sering nangis-nangis hingga terjatuh di lantai. Yang ketiga, metode klinis. Metode klinis mengumpulkan data secara lebih ransal mengenai perilaku penyesuaian dan kasus-kasus perilaku penyimpangan. Contohnya seperti antisosial, gangguan emosional, gangguan belajar, dan keterbelakangan yang menjadi kasus penyimpangan sosial. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran psikologi. Aliran yang pertama adalah aliran strukturalisme. Tokoh dari aliran ini adalah Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan mental yang sederhana seperti struktur jiwa dan mengkaji perasaan, sikap, persepsi, dan tanggapan terhadap suatu keadaan. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme yaitu metode introspeksi. Contohnya, apabila kita mendapatkan kegagalan dengan bersikap positif, maka kita akan tetap berusaha untuk meraih keinginan dengan kegagalan tersebut menjadi pelajaran. Aliran yang kedua adalah aliran fungsionalisme. Tokoh dari aliran ini adalah William James dan John Dewey. Mereka berpendapat bahwa menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dengan menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia, serta meningkatkan hubungan manusia dengan lingkungan. Contohnya, memakai seragam saat berada di sekolah. Saat berada di sekolah, diharuskan untuk memakai seragam yang sudah ditentukan oleh peraturan sekolah. Yang ketiga, aliran behaviorisme. Tokoh dari aliran behaviorisme adalah John Waston. John Waston berpendapat bahwa perilaku yang terbentuk merupakan hasil dari perilaku pengorganisasian. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian perilaku meliputi pembelajaran. Contohnya, ketika anak diajak pergi ke mal, kemudian ia meminta beli mainan dengan harga yang sangat mahal. Ketika keinginan sang anak tidak dituruti, maka sang anak mulai menangis dan melakukan aksi protes pada orang tuanya. Yang berikut, aliran psikoanalisa. Tokoh dari aliran ini adalah Sigmund Freud. Beliau berpendapat bahwa salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Sistem kepribadian ide, ego, dan superego. Contohnya, di tengah acara makan malam, Sindri haus, namun gelasnya kosong. Daripada Sindri menunggu pelayan isi ulang gelasnya, Sindri mengambil gelas ketika gelas tidak di seberang meja lalu meminumnya. Yang kelima, aliran humanistik. Tokoh dari aliran ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Beliau berpendapat bahwa mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh dengan proses belajar dan pembelajaran. Contohnya, guru memberi motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid-murid benar-benar mengerti. Yang berikut, aliran Gestalt dan kognitif. Tokoh dari aliran ini adalah Max Walter Meyer dan Wolfgang Kohler dan Kurt
Putkotka. Mereka berpendapat bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Teori Gestalt berpandang bahwa pembelajaran merupakan fenomena kognitif yang melibatkan persepsi terhadap suatu benda, orang, peristiwa dengan cara-cara yang berbeda-beda. Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi peserta didik untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai psikologi umum. Buat adik-adik yang berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, psikologi bisa menjadi salah satu program studi yang menarik. Banyak manfaat yang bisa adik-adik peroleh dari program studi psikologi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye.